Selamat sore semua. Selamat sore. Baik, terima kasih. Di sini saya Maria Severenule, mahasiswa Unwira, Prodi Pendidikan Musik. Di sini saya mewawancarai penyiar radio sekaligus editor musik radio di radio Trilolog Kupang. Baik, saya akan meminta Bapak untuk memperkenalkan nama. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Cornelis Kun Kiik. Eh, di sini saya sebagai teknisi radio, ya. Saya teknisi radio dan produser. Produser ini yang berkenaan dengan tadi adalah editor dalam musik, ya. Produser karena memproduksi musik, memproduksi iklan-iklan yang berkaitan dengan musikal itu sendiri. Eh, saya juga sebagai penyiar. Sebenarnya basic saya teknik, ya, teknik. Dan beberapa bagian di radio, ya, broadcasters, juga news tracker, pembaca berita, pembawa acara radio, acara hiburan, em, reporter, ya, sekarang kadang-kadang baru reporter dan banyak hal karena memang dulu pimpinan pendiri radio Tiri Lolok ini berharap semua kru mampu multi talent, ya, bisa apa saja. Jadi saya di bagian teknik dan produksi pun harus punya kemampuan di bidang lain termasuk dalam penyiaran dan khususnya mengembangkan diri dalam hal-hal itu terutama di bagian teknik dan produser tadi sebagai termasuk sebagai editor musik, ya. Kita menangani banyak hal di sini, ya, rekaman-rekaman dan sebagainya. Baik, karena saya mau bertanya awal mula Bapak memilih pekerjaan ini. Karena Bapak sudah menjawabnya, sekarang saya mau bertanya, apa yang membuat Bapak sangat aktif dan bekerja dengan profesional di bidang ini? Oh ya, jadi latar pendidikan saya yang pertama itu saya tadi bilang saya orang teknik. Ya, teknik saya elektronika komunikasi, Sekolah Teknologi Menengah Negeri Kupang dulu, ya, tamat 92. Kemudian kuliah pun saya lanjut pada teknik teknik elektro kelistrikan. Sedangkan di STM, ya, dulu Sekolah Teknologi Menengah Negeri Kupang, itu ada juga elektronika industri, ya. Masuk ke elektronika industri ini kita belajar juga soal recording, ya, soal audio video, kita belajar itu semua. Em, dan kita bisa kembangkan itu pada di radio. Saya diterima di radio ini tahun 92, tamat STM sudah di sini, kemudian sambil kuliah, ya, 1 tahun kemudian sambil kuliah. Dan di sini saya punya banyak pengalaman, jadi kita bekerja sambil belajar, termasuk mengikuti berbagai pendidikan non formal keradioan. Dan saya di studio rekaman ini banyak bertemu dengan orang-orang hebat Nusa Tenggara Timur, bahkan mereka dari luar, dari Maluku juga datang rekamnya di sini, dari Maluku, dari Tanimbar, ya, mereka rekam di sini, dari Papua juga ada yang rekam sini, ya. Mereka rekam membuat albumnya di Timor, ya, mereka dari sana datang ke Timur, termasuk dari Jogja pun pernah datang merekam sini, itu dari GBI, ya, GBI Gereja Bethel Indonesia Jogja. Mereka kolaborasi dengan Seminari Menengah eh, Atambua Nenuk dan mereka rekamnya di sini. Jadi bertemu dengan banyak sekali orang-orang hebat seperti Bapak Peter itu kan, itu juga pernah Iya, membuat karya-karyanya di sini dinyanyikan oleh OMK Katedral waktu itu. Kemudian ada
ya Bapak Maksi Saik, ya orang-orang hebat. Bapak Nyongki Welfart sudah almarhum, Bapak Agus Beda Ama, Bapak Stanis Tolan, Bapak Iya, Geraldi Tukan, siapa-siapa ya, mereka-mereka yang hebat-hebat itu pernah kita ketemu di benar. sini, termasuk musisi-musisi NTT yang hebat, Om Ivan Nestorman, banyak sekali mereka-mereka yang itu kita belajar. Dan selain kita belajar dalam lingkup sehari-hari dalam pekerjaan, kita juga mengikuti berbagai pelatihan Pelatihan. non formal, termasuk satu pelatihan yang tingkat nasional dan internasional itu saya mengikuti. Itu penyiaran musik tradisional. Di situ kita belajar soal etnik musik ya, etnomusikologi. Ya, ketemu dengan orang hebat juga, almarhum Pater Pituwani, Pater dan Kiti juga almarhum ya. eh, Pak Sabtu Raharjo dari Radio Jeronimo itu juga seniman yang hebat. Bapak Irwansa Harahap itu almarhum semua yang saya sebut ini, maaf. Eh, Bapak Errol Jonathan juga almarhum, itu orang-orang hebat dalam dunia keradioan. Kalau Bapak Irwansa itu etnomusikolog. Mereka itu orang-orang hebat. Kita banyak belajar soal Iya, musik. Kemudian internasional Bapak Philip Yampolsky, itu orang New York ya, punya keahlian dalam recording, dan orang etnomusikolog tapi punya keahlian dalam recording. Kita belajar juga, dan saya sampai pada tingkatan profesional merekam, memproduksi musik itu. eh, Satu pelatihan internasional ya, International Department Training, yang iya, menyelenggarakan dari RFI, Radio France International, bekerja sama dengan beberapa lembaga, Ford Foundation, Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia, dan lain-lain. Itu programnya musical production for radio program. Jadi itu em, membuat produksi musikal untuk program radio. Di situ kita belajar lagi lebih banyak hal, termasuk ketemu dengan operator-operator hebat, iya, termasuk operatornya Anggun Cipta Sasmi yang merekam di Prancis. Prancis itu termasuk satu tempat untuk merekam itu paling bagus, termasuk Celine Dion. Celine Dion juga rekamnya di iya. Prancis. Operatornya saya ketemu dan belajar juga dengan operatornya, namanya Patrick ya. Patrick, semoga dengar, dia mungkin tidak tahu bahasa Indonesia. Ada Bruno ya, kita belajar dari Iya, mereka-mereka yang itu, belajar soal recording, penggunaan alat komposisi, akustik dan sebagainya, itu kita belajar soal itu. Ya, terima kasih Bapak. Baik, di sini saya akan bertanya lagi, yang membuat Bapak menyukai atau menganggap musik itu sesuatu yang indah. ya tentu musik itu indah. Orang yang merasa musik tidak indah ya, dalam tanda kutip ya, barangkali punya selera masing-masing. Masing-masing ya. Punya selera masing-masing, tetapi minimal dari sekian banyak musik yang ada di dunia ini, tidak mungkin satu pun dia tidak suka. Itu error ya. Itu Masalah. ada bermasalah dalam dirinya, dalam kepribadiannya dan segala itu. Orang yang hari-hari hanya tegang Iya, saja, tidak tidak ada rasa musikal dalam dirinya, itu berarti ini. Jadi musik bisa menghibur kita dalam keadaan susah, dalam keadaan duka. Musik bisa menghibur, termasuk rileks, membuat kita lebih rileks, mau istirahat malam, iya, ada musik yang bisa menemani kita, dan banyak sekali hal. Termasuk dalam penyiaran radio kita. Radio itu kenapa ada musik ya? ada Kalau radio hanya siaran kata, hanya omong tok pasti tanpa akan ada bosan. instrumen atau Iya, lagu atau lain, itu kering sekali. Jadi musik itu penghias, dia menghias segala sesuatu dengan musik. Ya, ada ceritanya begini. Eh, Dulu zaman Yunani itu ceritanya, ini cerita iya, Yunani kuno. Eh, Saat terjadi peperangan,
saya sering cerita ini kemana-mana saat terjadi peperangan, tiba-tiba turunlah bunyi alunan melodi yang begitu indah turun dari langit. Saat itu orang-orang yang sedang berperang terperangah. Mereka diam semua, terperangah terhadap alunan musik yang begitu indah dan mereka stop berperang. Mereka hanya mau menikmati musik itu. Ini mau menceritakan bahwa musik itu bisa merubah segalanya. Ya, betul. Ya, Terima kasih. Sini saya bertanya lagi, kriteria apa yang Bapak perlukan untuk menilai sebuah karya musik secara estetis? oh iya, menilai sebuah karya ini perlu dalam tanda kutip ya. Ya, Dalam tanda kutip kita menilai sebuah karya ini dalam konteks perlombaan atau secara pribadi kita pribadi. Saya dalam konteks perlombaan, kalau dalam konteks perlombaan tentu ada patokan-patokan. Misalnya eh, pengambilan nada dasar pas tidak dengan ya, karakter suaranya, nyanyinya sesuai notasi yang sudah diberikan atau tidak, attack rilisnya, temponya dan sebagainya, teknik vokal terhadap lagu, misalnya lagu keroncong, cara nyanyinya bagaimana, lagu-lagu Gregorian mungkin ada perlombaan Mazmur Mazmur. misalnya, Ya, lagu-lagu ya Mazmur itu kan nyanyi kalau dalam Gregorian itu kan dia tidak putus-putus ya, ya, hampir atau ya segala macam itu kalau kita lihat konteks dalam perlombaan atau kita melihat dari hal baku dari hal baku. Tetapi dalam keseharian kita pribadi pun bisa menilai sesuatu bagus atau tidak. Yang pertama relatif soal keinginan kesukaan terhadap jenis musik. Misalnya ada yang suka lagunya dia mungkin karena kejiwaannya suka yang semangat-semangat, dia mau lagu-lagu hip hop, lagu-lagu house music, atau lagu-lagu reggae. Tapi ada orang yang lebih suka lagu-lagu yang lebih tenang, lebih misalnya tenang. dia mau dengar keroncong, dia mau dengar lagu-lagu yang melankolis ya. Tetapi pada intinya eh, penilaian terhadap musik saya pribadi itu menilai dari kreativitas ya, kreativitas eh, orang bermusik termasuk bagaimana membuat musiknya, bagaimana bernyanyi. Jadi siapa penciptanya, siapa yang bernyanyi, bernyanyinya seperti apa, cocok dia nyanyi atau tidak, enjoy tidak dengan musiknya. Eh, Kemudian lagu-lagu yang dipilih apakah cocok Cocok dengan dengan karakter karakter, ya suaranya betul. atau tidak. Ini akan membuat kita bagaimana menikmati musik itu, menikmati lagu itu dengan begitu nikmat. Misalnya ada penyanyi yang dia mampu nyanyi pada reggae. Ya, dan dia tidak mampu nyanyi pada lagu keroncong, terus Keroncong. dipaksakan si penyanyi reggae nyanyi lagu keroncong, tentu Tentu. tidak terasa pas ya. Itu Iya, artinya saya menilai kalau dari segi itu estetika pemilihan instrumen yang pas ya, dan itu juga tergantung dalam mood ya, pada iya, mood suasana apa ya. Kalau sementara pesta pora orang sementara goyang-goyang terus ada satu lagu yang mungkin lagunya Isilencio itu kan tidak pas ya. iya. Ya jadi seperti itu. Terima kasih Bapak. Di sini, apakah ada sesuatu yang Bapak tidak inginkan atau Bapak tidak suka dalam musik? Kebalikan dari tadi Iya, yang kebalikan dari. sudah saya sampaikan, tetapi yang jelas yang pertama, saya sering kampanyekan tidak boleh membuat plagiat, Iya, penjiplakan lagu orang. Ya, itu ada betul. aturannya 8 bar ya, 8 bar eh, kesamaan kemungkinan bisa sama atau kemungkinan bisa sama atau memang kita sengaja Bisa sengaja mengambil untuk itu ya mengambil lagu. 8 bar. Lebih dari Iya, itu kita izin yang bersangkutan bersangkutan. kalau kita memang menjiplak atau mungkin tidak tahu sama sekali bisa juga. Bisa. Kalau tidak tahu sama sekali ya dimaklumkan. Itu bisa jadi, tetapi bisa diteliti apakah
dia berada di mana, kemudian lagu ini ada di mana. Kan bisa saja nada-nada itu bisa saja sinkron dengan di daerah lain daerah yang lain. mungkin selama ini kita tidak pernah dengar. Tiba-tiba, kok Kok sama? sama? Ah, ini terjadi pernah ada musik saya bawa musik Timor ya, melodi-melodinya Timor. Teman saya dari apa Sulawesi dari apa Kendari, ya itu dari ya radio apa Nebula. Maaf saya bukan Nebula, ada salah satu radio di sana. Dia putar di kamarnya, putar. Saya kaget, saya bilang itu Timor. Dia bilang enggak, ini Lagu dari lagu daerah dia. Oh, kok iramanya mirip mirip sekali. sekali dengan timur. Ya, jadi ada kemiripan beberapa bar. Beberapa Nah, ini bisa saja terjadi, tetapi saya ingatkan tetap ya, kita harus jujur bahwa itu adalah karya kita sendiri, itu yang pertama. Yang kedua yang saya tidak suka misalnya kita, eee, ini teman-teman minta maaf, saya sering diskusi dengan teman-teman dan kadang-kadang memberikan masukan, entah diterima atau tidak, tetapi saya pribadi, berdasarkan pengalaman, saya bukan penyanyi, saya bukan pemain musik, tetapi berdasarkan pengalaman dengan sekian banyak orang-orang hebat, dan saya belajar dari situ, saya juga mau sampaikan bahwa, eee, kita perlu belajar memahami konteks, musik itu sendiri, misalnya pemilihan jenis alat musik, jangan sampai salah, jangan sampai kita, eee, nyanyinya tidak pas atau tidak pas. seperti ini, ada hal lain misalnya dalam perekaman. Perekaman itu, misalnya, eee, apa, kita merekam alat musik, gitar Gitar. akustik. Gitar akustik kebanyakan di toko-toko itu mereka menjual colokan-colokan, Iya. mikrofonnya dipasang di dalam, eee, resonator gitar ya, dalam rongga itu dimasukkan ke dalam, dan itu menurut saya artinya dari ilmu yang saya pelajari, ya, itu sangat tidak pas karena yang didengarkan bukan keutuhan lagu yang keluar dari, eee, keseluruhan gitar itu, tapi kita mendengar dari dalam rongga seakan-akan kita orang bermain gitar, kita pasang Kita telinga di pasang dalam telinga di lubangnya iya. itu. Itu kan jadi bunyinya jadi tidak begitu menarik. Nah, untuk hal seperti itu kita perlu banyak belajar. Misalnya kita menggunakan, kalau saya di Perancis itu belajar soal teknik miking, teknik penggunaan mic. Kita bisa menempatkan mic dengan benar sehingga mendapat satu rekaman yang betul-betul nikmat. Jadi kalau kita dengar di sound system yang bagus, kita dengar akustiknya terasa sekali. Ada permainan jari-jari, pindah jari pada grip, Grip. itu semua terdengar dengan baik dan itu akan nikmat. Mungkin kita bisa lihat ini contoh di lagu-lagu Club Project yang akustiknya itu ada, kemudian Ebit GAD, tidak semua rekaman tapi beberapa rekaman permainan itu ada, lagu Iwan Fals, contoh lagu Maaf Cintaku, itu permainan gitarnya itu kan nikmat sekali kita kita dengar karena memang perpindahan grip itu aslinya kalau tanpa alat bantu kita dengar. Iya. Ya, kita dengar. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ada hal-hal yang saya tidak suka. Kemudian dalam komposisinya juga pas atau misalnya dalam satu lagu kita menikmati satu deretan lagu. Saya biasa tidak campur. Kalau saya sedang menikmati lagu-lagu slow rock, semuanya slow rock. Seluruh. Atau lagu-lagu yang mirip bisa kena dengan slow rock. Mendengarkan klasik, semuanya klasik. Atau ada yang mendekati ke situ, oke boleh masuk. Mungkin klasik kontemporer, silakan. Iya. Boleh-boleh masuk, kan suasana klasiknya masih ada. Ini kadang-kadang dalam penyiaran saya juga sering selektif. Karena kita mau mendengarkan satu lagu terhadap lagu lain. Kalau Iya. pendengar itu memesan lagu ikut seleranya, bukan Iya. selera seluruh orang.
Jadi satu masuk pesan rock, satu masuk minta lagu Sampai nostalgia, satu masuk minta lagu ini dan itu. Ini kan kita seperti mendengarkan lagu di tempat pesta. Orang suruh beda-beda jai, kita jai. jai Sebentar ya, jai habis dansa, ayo lagu waltz muncul. Setelah lagu waltz muncul lagi muncul jenis. lagi. Ini kan kacau balau maksud Iya saya, betul. kacau balau. Nah, saya satu orang kecuali pesta barangkali ya kita menyesuaikan saja. Menyesuaikan dengan Tetapi saya kondisi. hal yang saya tidak suka itu mendengar sesuatu yang kacau balau seperti itu. Kalau mau menikmati sesuatu, nikmatilah utuh dalam Secara satu range waktu itu nikmat utuh. Jangan iya. campur-campur. Ah, suasana kita jadi kacau sekali. Baik, terima kasih Bapak. Eh, Bapak dapat menjelaskan apakah musik dapat berpengaruh pada emosional Hmm. musik? Seperti tadi itu Iya, kalau musik kacau balau kita contohnya juga rasa kita musik sedang aja. kacau balau. Ada Eh, tidak tentu dan emosional ya soal emosional misalnya kita dalam keadaan sedih. Eh, kemudian kita putar lagu-lagu yang apalagi ada syairnya lagi, syair. Iya. syairnya menyentuh, wah itu kita sepertinya terbawa sekali ya, terbawa sekali. Atau lagu-lagu yang girang kan membuat kita oh jadi senang Iya, ya. Apalagi musik-musik klasik zaman barok itu zaman ya, zaman barok dengan pola ritme, pola melodi, komposisinya yang begitu polifoni, melodi-melodi polifoni, itu kalau masuk kita dengar, kita seperti terbawa ke alam yang entah, kita terbawa sekali. Ini soal emosional ya, kita menikmati. Saya kira masing-masing orang barangkali punya, ya beda tetapi intinya pasti sama. Intinya sebagai manusia pasti merasa sama dengan menikmati musik, musik. mendengarkan itu dia Iya, rasa seperti apa. Jadi kalau orang kembali orang yang tidak suka kembali musik, kepada tidak musik. terbawa itu error. Baik. Eh, apakah Bapak memiliki strategi khusus untuk terlibat dengan sebuah karya musik? Ya, Strategi tadi khusus. saya sudah singgung Iya, strategi kita diskusi-diskusi ya. Diskusi tentang ini ya untuk bagaimana kita bisa membuat satu produksi yang bagus ya, produksi. Maaf saya awal itu merasa bahwa saya sudah sekian tahun di radio ini, saya sudah sekian tahun memegang peralatan recording, saya punya basic teknik yang pernah mengatur alat-alat recording itu. Tetapi sampai di Prancis sana, wah, sampai kondisinya di lain di sana sana beda. eh, hanya untuk mengatur fader, fader itu alat untuk kita mengatur volume, Volume. ya volume keras lembut, ya kita mengatur besar kecilnya volume itu komposisi biasa dalam mixing. Hanya mau mengatur itu dalam kondisi live, itu saja saya dilatih ya hampir 4 jam. 4 jam hanya atur itu. Awalnya itu memang blank sama sekali apa yang mereka maksud. Tapi ternyata sampai di sana mereka ajar dengan begitu sabar karena mereka punya prinsip, ahli-ahli mereka di sana itu prinsipnya, murid guru gagal, kalau murid murid gagal itu guru gagal. Guru. Murid guru dikatakan sukses, instruktur itu sukses bila eh, muridnya sukses. Jadi saya dilatih sampai bisa. Ternyata mereka punya pendengaran itu oke ya. Jadi seperti ada irama beat ya. Ya, Dia bilang, Cornelis, listen the beat of the music, you know. Saya cuma yes, yes, yes. Dia bilang yes, 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 yes. Dia marah. Ya, itu misalnya ada ketukan. Dup, 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 ts, dup, 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 ts. Misalnya. Saat ketuk itu kan tidak boleh kita tolak, tunggu selesai ketuk atau sebelum ketuk. Dup, 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 baru dorong. Itu kan dia kemudian bawa, kasih periksa ke lab. Ternyata betul saat
ketukan baru kita dorong fader, kurvanya jadi bengkok-bengkok. Kurva bengkok-bengkok artinya eh, kita dengar ketukan misalnya kick drum atau bass itu tidak bulat utuh, dia akan kacau dia punya kurvanya. Itu dari segi teknis. Nah, ini kita sering diskusi hal-hal seperti ini. Jadi pengetahuan yang saya peroleh, saya bagi-bagi, teman-teman yang lain punya pengetahuan, barangkali Pengetahuan. pengetahuan saya di bagian teknik, teman-teman di bagian mereka yang paham soal solmisasinya, nada-nada itu kita satukan. Termasuk saya juga misalnya hmm, contoh dawai dawai apa ya sasando itu. Sasando. Kalau kita mau lihat kita kadang-kadang paksakan masuk ke nada mau samakan dengan nada Ada piano piano atau belakang. sebenarnya timbrenya Iya. beda. Sasando sepanjang ini dia tidak akan beresonansi dengan nada yang pas, misalnya nada 440 Hz. Tidak akan dapat nada yang pas untuk timbrenya akan lari jauh. Makanya Iya. biasa setel sasando yang ukurannya pendek-pendek kita mau mendapatkan nada yang nadanya tidak cocok karena memang standarnya bambu kan, Iya. bukan standar yang kita Keyboard satu bak besar. kita pakai rumusan lambda sama dengan C per F, panjang gelombang sama dengan cepat lambat, frekuensi per frekuensi. Tidak seperti itu. Kalau kita mau ya untuk ini teknis ya, minta maaf teknis sekali, tapi artinya kita berbagi soal hal ini ya. Jadi terkadang misalnya sasando kita mau dapat rekaman yang pas, nadanya kita dengar, kita bilang sudah setel C, sudah setel C, tapi dengarnya masih Dengarnya ada masih ada. bunyi-bunyi aneh yang keluar. Iya. Nah, ini masalah-masalah ini kita sering sharing. Sharing kenapa untuk seperti ini berarti kita harus buat seperti apa. Iya. Ya, ini termasuk hal-hal yang kita saling berbagi untuk mengembangkan musik, talenta di bidang musik, kemampuan kita, kebersamaan kita, kita bangun untuk lebih baik lagi. Terutama untuk anak-anak NTT kita punya grup ANBI ya, anak NTT bermusik independen. Kita sering di situ kita penyanyi-penyanyi, pemusik-pemusik handal ya, mereka ada semua di sana. Kita sering berbagi ya, berbagi untuk bisa mengembangkan khususnya musik NTT, kita NTT ya. angkat lagi lebih jauh ke permukaan. Oke Bapak, terima kasih. Baik, di sini kan kita masing-masing memiliki minat atau minat suatu musik begitu, Pak. Iya. Di sini bertanya, apakah Bapak memiliki sesuatu minat Oh tertentu ya, dalam mendengarkan sebuah musik? pastinya mendengar itu kalau minat, soal minat, saya sebenarnya jujur paling suka itu mendengarkan klasik. Klasik ya. Ya, walaupun saya untuk artinya menikmati, menikmati. Saya bukan orang penulis lagu, bukan orang arranger dan sebagainya, tetapi menikmati klasik itu luar biasa ya. Klasik-klasik mulai dari zaman barok, zaman klasik, zaman apa romantik Romantis. ya. Asik sekali kita dengar. Tapi memang rekaman-rekaman untuk itu karya-karya tidak banyak. Tetapi kita dengar yang itu-itu saja pun eh, terasa nikmat. Karena musik klasik itu musik yang bercerita. Hanya dengan instrumen saja, orkestra saja. Ada juga yang dengan vokal, tetapi biasa dengan vokal itu kalau sudah masuk ke apa ya, ke opera. Opera ya. Tapi kalau mereka hanya bermain kosong, kebanyakan di zaman barok itu lebih banyak itu bermain dengan melodi-melodi yang apa apa polifoni ya, melodi-melodi yang campur aduk tetapi masih terkesan harmoninya tetap didapat, itu kan luar biasa ya. Juga musik klasiknya NTT atau musik klasiknya yang saya sebut musik klasik juga. Iya. Ini klasiknya tradisional. Tradisional itu saya anggap klasik juga ya. Saya anggap klasik karena ada misalnya polifoninya, melodi-melodinya yang luar biasa ya.
lagu-lagu itu coba dengar mereka bernyanyi itu kadang-kadang nadanya kita tidak dapat di nada-nada yang standar yang kita belajar itu tidak dapat. Musiknya kecuali mereka sudah menyesuaikan dengan diatonis. Tetapi kalau pentatonik sendiri ada 5 nada, tetapi sebenarnya jujur 5 nada itu terkadang tidak Tidak. termuat. Ya, Kita tekan nada-nada misalnya di piano tidak akan dapat tidak. nada yang mereka mainkan itu beda sekali. Ada selisih 1/4 pitch, ada selisih 1/8 pitch. Ya artinya tidak pas kita dan kita menganggap fals padahal Ya, maaf, keliru, jangan bilang itu fals. Kita sendiri kita yang sendiri fals, telinga kita yang fals karena telinga kita terbiasa dengan musik-musik musik-musik. diatonis. Kita kan terjajah. Ngomong jujur, kita terjajah oleh style musik Eropa sehingga saat mendengar ini kita bilang mereka fals, tapi sebenarnya itu. Jadi itu juga kita bisa menikmati ya, kita dengar, menikmati mereka bernyanyi, barangkali seperti Bauleko. Bauleko dari Tanjung Bunga, Flores Timur. Saya ada putar juga rekamannya itu Bauleko di call station di Chun Chun Radio Tirilolok itu selalu hadir dengan musik-musik tradisional. Bauleko itu kan kalau kita ambil nada di standar piano tidak akan dapat nadanya. Nadanya, nyanyi. Saya mau nyanyi juga mungkin tidak dapat ya. Nanti bisa didengar ya. Bauleko, Bauleko, Tanjung Bunga. Coba-coba cek. Itu kira-kira seperti apa. Dan itu ya. Jadi saya lebih cenderung kalau dalam kesendirian dengar lagu-lagu musik-musik seperti itu, tetapi kalau dalam suasana rame ya barangkali kita bisa irama country, irama lain, irama reggae, irama slow rock, jazz, ya jazz juga saya suka sekali. Yang sedikit aneh-aneh itu saya suka ya. Jazz itu menurut saya sedikit aneh. Dia punya style gaya nyanyi blues ya, blues. Ya, Wow. Hah, merinding dengar itu artinya lagu yang sebenarnya lagu yang berasal dari akar musik tradisi atau kebiasaan yang muncul, tetapi punya nilai seni estetika yang wow luar biasa. Ya, dan berkaitan dengan musik klasik. Kalau menurut pengalaman Bapak tentang musik klasik kontemporer seperti apa? ya klasik kontemporer saya kira yang masuk ke musik klasik kontemporer tidak sembarang orang bisa masuk ke genre itu. Ya, tidak sembarang orang karena klasik kontemporer ini kita tadi sudah saya cerita dari zaman barok sampai dengan zaman zaman barok 1600 sampai dengan zaman romantik hingga 1000 tahun 1900 ya 500 lebih tahun lalu itu estetika dari klasik itu diputar sampai sekarang pun masih tetap yang sama. Ya, Nah, di klasik kontemporer pun demikian ya. Klasik kontemporer itu estetika klasiknya masih dipertahankan walaupun sudah gabung misalnya pop klasik, jazz klasik, saya belum dengar reggae klasik. Tapi rock klasik ada seperti lagu Bohemian Rhapsody. Ya, itu ada unsur klasiknya ya. Dari Queen ya. Itu ada unsur klasiknya masih tetap ada ya dia punya referennya itu kan masuk suasana harmoninya luar biasa ya harmoni klasiknya kedengaran sekali saya kira itu tidak mudah tidak ya, mudah tidak mudah artinya si komposer ini dia benar-benar mempertimbangkan nada-nada yang masuk bagaimana menyatukan dengan nada-nada kontemporer ya variasi nada kontemporer dia harus menjembatani hingga masuk ke klasik instrumen yang dipilih saya kira tidak mudah itu orang-orang luar biasa sehingga bisa bisa kita menikmati lagu-lagu klasik kontemporer pun kita masih ada terasa
terbawa ke suasana yang jauh sekali di belakang, dan kita juga dalam suasana yang modern. Kita berada di dua sisi dalam kondisi yang sama. Ini luar biasa. Saya kira itu yang luar biasa. Tidak semua orang, saya kira harus jujur, tidak Iya, semua orang sanggup membuat satu arranger yang seperti itu ya. iya, Seperti penyanyi-penyanyi yang masih dengan style seriosanya Luciano Pavarotti ya. Itu kan mereka nyanyi masih dengan stylenya lagu The Prayer ya. Kemudian dengan si siapa, Celine Dion kan Celine Dion. bernyanyi ya. Dengan Iya, Celine Dion mereka bernyanyi, tapi Celine Dion dengan gaya yang kontemporer, gaya-gaya modern sekarang. Tapi Luciano masih dengan gaya yang begitu khas, iya, klasiknya ya. Si Rosa, ya itu kan lebih cocok pada opera-opera, tetapi bisa dikombinasikan dengan sangat baik. Ini butuh skill untuk masuk ke arah itu. terima kasih Bapak. Yang berikut, apakah menurut Bapak musik itu sangat menginspirasi bagi kita? Sangat ya, musik terkadang saya eh, mungkin sebagian besar orang, tetapi saya kira semua orang itu eh, merasa musik itu menginspirasi dirinya. Ya, Kalau contoh saya bekerja, bekerja kalau sesuatu yang eh, dalam pekerjaan itu pendengaran tidak terlalu dibutuhkan, itu berarti saya harus ditemani dengan musik, iya betul. harus ditemani dengan musik. Jadi eh, dari alunan musik itu akan membawa kita ke satu pemikiran tertentu, apalagi ditambah dengan syair. Tapi maaf, kadang-kadang syair juga mengganggu kalau tidak pas dengan pekerjaan kita. Pekerjaan, iya, Tapi kalau hanya mendengar musik, makanya saya lebih memilih itu musik-musik klasik, eh, non vokal ya. Saya lebih memilih itu karya-karya Beethoven, karya-karya Mozart, Vivaldi, ya. Saya lebih suka pilih-pilih itu biasa temani atau untuk mau tidur ya. Itu tidur dengar-dengar lagu seperti itu kita jadi sangat rileks ya. Jadi inspirasi itu muncul karena begini juga, eh, contoh-contoh musik klasik itu kan musik yang bercerita, atau lebih real itu kita kalau biasa nonton iya, film-film layar lebar ya, FTV, mungkin ya, film-film layar lebar itu kita nonton kan ada back soundnya ya, ada back sound, ada sound sound musik sound, apa efek-efek soundnya, sound efeknya itu kan ada yang musik ya, itu kan sangat mendukung. Contohnya eh, saat suasana tegang itu kan musiknya sesekali tum 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 tum. Jadi ada musik-musik yang mendukung. Kan kita juga ikut terbawa kan. Kita ikut coba nonton film tanpa musik. Kan nggak biasa-biasa bisa. saja. Tapi musik itu kan membawa dengan irama-irama yang artinya mengacaukan kita punya imajinasi, kita punya perasaan. Kita akan terbawa ke situ. Jadi memang sangat menginspirasi. Jadi asik dengar musik itu asik. Iya. Yang berikut, apa yang menggambarkan Bapak untuk mengalami secara fisik saat mendengarkan musik? Dengar musik Sesuatu ya. yang menggambarkan. Ya, contohnya ya begini, kalau kita secara fisik emosional kita kan memang tadi sudah diceritakan, emosional kita terbawa. Bisa Iya, saja kita bisa menangis karena dengar lagu-lagu sedih yang pas dengan suasana batin kita, kan kita bisa bersedih. Kemudian kita bisa goyang-goyang badan, hentak-hentak kaki, ketuk-ketuk jari di meja sambil mendengar suatu musik. Itu kan kita terbawa secara fisik, kita terbawa. Atau misalnya tadi saya bilang saat istirahat kita merasa begitu capek, fisik kita lelah, capek, kita mau istirahat tidak bisa karena memang tegang semua. Mungkin
leher tegang, badan kita rasa capek, ya, tapi dengar-dengar mendengarkan dengar musik musik kita terbawa dan malah terbawa suasana terbuai ya. hingga tidur tanpa sadar. Ya, itu musik. Yang berikut, harapan Bapak tentang pengalaman terhadap musik selama Ya, harapan ya pengalaman. Kita tadi sudah saya sampaikan ya, harapan saya itu kan kita bisa mengembangkan eh, talenta kita masing-masing iya, di bidang masing-masing. Saya di bagian teknis, misalnya itu saya berbagi, teman-teman yang punya pengalaman bisa berbagi. Berbagi itu indah, berbagi ya, indah karena apa? Dengan kita berbagi sebenarnya ilmu kita bertambah. Kalau kita tidak berbagi, saya tidak tahu yang lain, tapi kalau saya tidak berbagi rasanya saya nol kembali, saya tetap di tempat. Nah, jadi dengan berbagi itu kita setelah kita berbagi pasti kita akan mencari yang baru untuk mencari yang kita baru untuk belajar lagi belajar ya. di situ. Jadi dan sebenarnya musik-musik contohnya NTT itu kaya dengan musik ya. NTT ini Indonesia Mini. Segala jenis musik dengan pola ritme, pola melodi itu ada di NTT ini ya. Ya, misalnya irama dolo-dolo, irama gawi, irama rokatenda, irama TB, irama bonet, sentakan-sentakan, irama tumbuk padi seperti lagu Pangkalele, TTU. Itu kan kita punya kekayaan itu. Suatu saat kita bisa mengambil irama-irama itu jadi tren di dunia internasional. Karena saya sudah bilang tadi, kita dijajah secara musikal ini sebenarnya kita dijajah. Karena yang kita pelajari sampai dengan saat ini sebenarnya musik tradisional mereka. Dan kita pelajari yang sekarang kita pelajari. Kita pelajari, kita belajar dari untuk karena mereka punya tulisan. Mereka punya tulisan itu maka kita belajar. Kalau seandainya peradaban kita waktu itu sudah lebih maju, ya ini soal peradaban juga. Barangkali kita membuat tulisan-tulisan notasi-notasi TB, notasi sasando, sasando terakhir baru orang tulis, ya. Tapi itu pun sebenarnya nada-nada asli tidak pas itu kita dengar bunyi gong. Bunyi gong sasando barangkali jadi patokan, ya. Ya, Bunyi gong sasando itu kan tidak pas dengan kita mau ambil nada apa tidak persis nada yang ada di piano kembali saya bilang ya. Karena memang orang awal itu setelah orang mengenal teknologi logam itu baru mengenal gong, tetapi jauh dari itu sudah ada yang namanya misalnya di Bajawa ada gogengah. Gogengah itu kan pilahan bambu ya. Saya kira sasando pun awalnya begitu ya. Karena teknologi kawat rem ini baru tahun 1600-an kalau tidak salah ya. Teknologi kawat untuk bisa buat dawai itu baru keluar. Kan teknologi dulu belum ada. Jadi dulu bikin sasandonya bagaimana? Pilah bambu. Bambu itu dipilah kulitnya seperti gogenga itu, dipilah kulitnya, kemudian disenda. Ini maaf ya, banyak pendapat soal ini, tetapi penelitian saya dengan almarhum Om Yongki Welfare, saya mengikuti penelitian ini bersama ada satu, hmm, saya lupanya Ros ya, Ibu Ros dari Leiden University Belanda, ya Belanda ya tidak salah, itu kita penelitiannya itu ternyata kemungkinan maaf kalau ini sedikit berbeda pendapat, kemungkinan sasando itu dari kata sasenda juga ya, sasenda. Jadi sasenda artinya menyangga, senda itu penyangga, sasenda artinya menyangga. Sasenda jadi bambu, pila bambu dikuliti kemudian disenda. Disenda itu bahasa Kupang Rote itu senda. Jadi senda dia. Ya, jadi sasenda. Uh, jadi sasenda dia.
kita ya, sanggah dia supaya bisa dipakai untuk dipakai. bisa bunyi jadi Ya, dawai. Ini maaf ya, ini penelitian belum tentu masuk dalam kebenaran, tetapi maaf teman-teman saudara-saudara dari Rote, ini ada satu penelitian seperti itu, walau banyak sekali ada versi lain soal sasando itu ya, ada bilang sasanu. Oke, oke, kita ini kita hanya dari sisi pengetahuan ya, minta maaf. Contohnya apalagi hmm, reuk boko. Reuk boko. Ada bahasa dawan R itu reuk. Ada bahasa dawan L itu leuk. Leuk boko atau reuk boko oh, itu. Boko itu semacam labu. iya, Labu dilubangi. Orang biasa pakai untuk isi air. Kadang orang bilang buah maja, tapi entahlah saya tidak terlalu paham. Tapi dia biasa kalau dikeringkan bisa pakai kendi, jadi kendi untuk oh isi iya, air. betul betul, iya, Itu mereka sudah, kasih lubang, kemudian dikasih kayu, dawainya dari apa? Dawainya cuma satu, seperti punyanya rebab milik Jawa ya. Dawainya cuma satu. Pakai apa? Pakai perut musang. Perut musang itu dikeringkan, dikasih dengan ramuan, dikasih kencang, tarik, jemur di atas pasir, tetapi pasir. dengan ramuan. Jadi dia akan seperti senai. Kemudian ditarik kuat, tidak putus karena sudah dikasih ramuan dan itu tidak putus. Kemudian dimain pakai tongkol jagung atau boleh dengan tangan teng 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 teng, hanya satu nada, tinggal dimain. Ini mereka tekan-tekan ya, tidak seperti jari orang bermain. Ini kan sudah terpengaruh budaya, makanya lut masuk ke kita, orang mengenal lut, tapi dasarnya sebenarnya model-model itu. Ya mereka di sana juga seperti pengembangan juga, seperti organ, pipe organ itu kan pengembangan dari bagpipe Iya, yang tiup tiup iya, kantong kemudian tekan, itu kan pengembangan pipe organ dari situ. Kemudian baru ya harmonium itu, pipe organ baru mulai yang harmonium pakai pompa-pompa itu, iya, bermain sambil pompa, itu kan pengembangan dari situ. Drone, mereka istilahnya drone, Celtic drone, Keltiah, bangsa Keltiah. Dan itu kan dari musik tradisional sampai dengan dianggap musik modern kalau sudah maju. Jadi, oh, organ itu musik modern, piano musik modern. Padahal dari musik awalnya dari tradisional sama juga. tradisional. Kenapa kita punya oke sasando musik tradisional jadikan modern ya? Atau ada lagu-lagu seperti tadi yang Reuk Boko, atau ada Knobe. Knobe eh Knobe oh itu yang pakai tali bambu, pang 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 Iya, pang iya, pang, ah iya, itu iya, itu kan bunyinya elektron ya, bunyinya seperti house music, itu bisa iring di house music. Cun radio Tidilolok saya ada pakai itu, orang dengar kira elektron, padahal bunyinya memang pang 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 pang, seperti didgeridoo Australia aborigin itu bunyinya begitu. Tinggal di rongga mulut jadi resonator. Ya, ini kita sudah omong jauh soal ini. Jadi ini bagaimana kita berharap dengan pengetahuan tentang musikal, pengetahuan tentang penggunaan peralatan, penggunaan mikrofon, tipe-tipe mikrofon ini digunakan untuk apa? Untuk apa kita bisa menghasilkan satu karya yang lebih berkualitas. Jadi itu harapan saya begitu. oke, Tetap saling sharing, saling berbagi. Kita tidak jadi miskin karena berbagi. baik, terima kasih karena sudah sampai di terakhir. Mungkin sejauh ini belum ada yang dibahas atau hal yang penting yang belum dibahas. Apakah menurut Bapak bisa menambahkan hal yang penting Saya itu yang coba belum pikir dibahas? ini yang belum dibahas, yang berkenaan dengan ini. Oh ya, terkadang dalam suatu asosiasi ya, kita bicara bagaimana kita menggabungkan ide-ide, itu biasanya perlu diskusi yang panjang. Apalagi kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah apa ya, sudah mendarah daging dengan satu hal. Misalnya, satu sisi mereka sudah mendarah daging dengan pola bernyanyi ala tradisional, ala kampung.
Bukan tidak bagus, bagus, semuanya bagus. Satu sisi sudah terbiasa dengan pola bernyanyi ala Eropa, yang kita belajar musik itu, Ya. ya adik-adik dong belajar itu kan itu sebenarnya pola Eropa ya. Kita sudah belajar sol, mi, sa, si, do, re, mi, fa, sol, la dengan nada diatonis, dengan akord demikian. Jadi polifoninya itu ya misalnya do, mi, sol, re, fa, la, sol, si, re, misalnya kita Iya. pada mayor itu ya, kita masuk itu kita kan menurut menurut orang yang belajar musik Eropa dalam tanda kutip tadi, itu yang benar. Terus kita mendengar lagu-lagu dari tradisional yang Tradisional. polifoninya aneh sekali. Kok ini dalam satu nada paralel, paralel ini apa, dalam satu akord itu dia punya nada kok tidak kena satu, kita rasa aneh, janggal sekali. Tapi karena kita tidak terbiasa, kita bukan bukan pada posisi itu. Kita kan belajar yang Eropa sehingga kita dengar itu kita merasa aneh. Aneh. Nah, ini hal-hal ini kita padukan agak sulit ya. Padukan ini butuh pemahaman, butuh pembelajar pengetahuan, orang-orang yang paham kira-kira nada ini masuknya kena di mana, jenis alat musik masuknya bagaimana, contoh penggunaan jargon-jargon dalam lagu. Hmm, saya sering ambil contoh yang paling sederhana, orang timur bernyanyi elelelelelele, nyanyi terus kita yang memahami musik konteks Eropa tadi, kita harus nyanyi gaya orang Sirosa elelelelele, kan jadi Ya. aneh. Jadi Aneh artinya konteks tradisional kita, budaya kita jadi hilang saat dinyanyikan dengan pola demikian. Ini harus dipertimbangkan juga. Ini saya dengan Bapak Eli Joka, halo, mungkin lesen ya, Pak Eli Joka vokalista kemana kita sering diskusi hal-hal yang seperti ini, termasuk dulu waktu Pesta Rani Nasional itu kan ada lagu-lagu seperti karya Bapak Pitrik itu kan, Mari Masuk Rumah Tuhan ya, itu kan dengan makanya di situ saya memberikan ide juga ya, untuk menjawab lagu itu mesti ada pemain viol. Violnya gaya pemain kampung, bukan yang bermain begini. Iya. Dia taruh musisinya dia gesek begini Gesek, saja, iya. yang penting bunyi tapi gayanya itu jadi asik. Jadi kita jadi waktu itu jadi apa, juara favorit dalam soal harmoni. Mereka ikut standar barat barangkali tidak pas, tetapi musik itu jadi asik, nikmat didengar, itu kita jadi favorit, liker terbanyak. Ya, jadi ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita samakan persepsi dalam ide-ide yang berbeda, kita coba satukan dan menjadi sesuatu yang lebih asik. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Oke. Ya, terima kasih juga Nona. Saya Cornel dan Saya Ria. ya, terima kasih. Sampai jumpa pada event-event berikutnya. Tetap berkarya, Tuhan berkati.